Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari angkat hatimu, angkat suara dan katakan, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yes, sekali lagi katakan, kami milik-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Bersama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta
dalam seluruh kebenaran firman Allah yang akan kami dengar. Masuklah dalam hati dan pikiran kami, jiwa kami, bahkan sumsum tulang kami boleh merasakan kehadiran-Mu, merasakan lawatan-Mu pada saat ini. Dan setiap orang akan dijamah sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan kepada setiap pribadi pada saat ini. Segala dosa dalam hati, pikiran, jiwa telah dibakar oleh api Roh-Mu yang kudus. Segala jiwa yang haus, yang letih disegarkan oleh hujan daripada Roh-Mu yang kudus. Tuhan, genapi firman-Mu Tuhan dalam kitab Yoel dan Kisah Rasul 2 di tempat ini Tuhan. Kami tidak bisa melalui hari-hari kami tanpa pertolongan dan kehadiran-Mu ya Tuhan. Bahkan kami memerlukan Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu Tuhan pada saat ini. Untuk kami mengerti dan kami mulai melakukan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Sebab itu singkapkanlah segala hal yang terselubung dalam hati dan pikiran kami dan jiwa kami. Biarlah kiranya hati kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, bagi-Mu lah yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikir dan kami doakan. Dan setiap firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Engkau mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Darah Yesus tutup bungkus pemberitaan firman Allah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hormat dan syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya yang merupakan pelita bagi kaki kita sehingga kita tidak akan tersesat. Firman Tuhan yang menjadi perisai bagi kita. Firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita sehingga kita diberikan kekuatan dan kuasa untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Sehingga saudara akan keluar menjadi pemenang. Amin, saudaraku yang terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Yesus naik ke surga, satu hal yang Dia bilang, walaupun semua orang murid-muridnya berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Maukah Engkau akan tolong kami? Tuhan hanya bilang, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, saudara. Hanya maukah engkau akan percaya kepada pribadi Roh Kudus yang siap memenuhi hidupmu, yang siap mengisi pikiranmu, mengisi rohmu, jiwamu yang paling dalam, yang memimpin keseharian hidupmu, yang memimpin keputusan-keputusanmu, langkah-langkahmu. Sehingga kita tidak akan menghadapi apapun dalam hidup ini dengan sendiri, saudara. Sehingga apapun yang kita perlukan untuk dipulihkan, ketika kita diizinkan mengalami proses itu, dalam proses itu kita akan kuat menjalaninya. Bahkan proses itu akan menjadi satu kesaksian. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika Tuhan juga katakan kamu harus penuh dengan Roh Kudus, maka ayat itu juga dikatakan kamu harus menjadi saksi. Artinya apa, saudara? Dalam hidup kita ini tidak ada yang lain. Kalau kita masih hidup, itu artinya Paulus berkata, kalau aku masih hidup, artinya aku harus berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Maka tema kita pada bulan ini, bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita, supaya ketika Tuhan menemui engkau secara pribadi, ketika engkau dipanggil oleh Tuhan secara pribadi, Tuhan menemukan tuaian buah apa enggak. Penuaian itu diawali dengan kita dulu berbuah, saudara. Lalu buah kehidupanmu itu akan dimakan oleh orang lain, dan dia boleh diselamatkan. Dia boleh bertobat oleh karena buah yang Tuhan temukan dalam hidup kita. Nah, mari kita akan baca dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Kita undang semua untuk bangkit berdiri. Lalu nanti kita akan baca Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14.
Tema kita pada hari ini adalah menemukan tuaian buah, saudara. Mari kami undang, kita akan bangkit berdiri. Saudara, mari aktif membaca firman Tuhan, ya. Jangan ada yang menutup mulutnya. Kenapa, saudara? Kalau bibir lidah kita tidak diisi oleh firman Tuhan, maka Yakobus dikatakan lidahmu itu digerakkan oleh api neraka. Ya, jadi sangat penting kita memperkatakan firman. Kita akan baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan 9. Mari kita akan baca, saya akan duluan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Sebablah pohon ara ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah. Kita baca Markus 11, 12 sampai 14, 3 ayat saja. Ya. Markus 11, 12 sampai 14. Ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, bahkan memang dikasih buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Silakan duduk, saudara. Saudara, dalam 2 perumpamaan ini, satu perumpamaan adalah tentang seorang yang punya kebun anggur, tapi di tengah-tengahnya ada pohon ara. Lucu ya. Orang itu menanam pohon anggur, tapi yang dia harapkannya buah ara. Lalu dalam perumpamaan yang kedua, Yesus sedang lapar, lalu dia ingin mencari buah di dalam pohon ara yang dia lihat banyak sekali daunnya. Nah, saudara, sebelum kita akan masuk ke sana, kita akan mau kenal dulu buah ara. Buah ara seperti ini, saudara. Dia bisa tumbuh tinggi sampai 6 meter. Kayunya kokoh, ya. Dan buahnya seperti itu, jadi merah-merah. Yang di bawah itu buah ara, kalau saudara ke Israel dikeringkan. Dan itu manis luar biasa. Makanya kenapa Yesus waktu lapar cari buah ara? Karena proteinnya, energinya luar biasa, saudara. Ya, kita akan lihat yang selanjutnya. Nah, ini pohon ara itu adalah pohon yang dinaiki Sakeus. Jadi kalau guru sekolah minggu mengajarkan Sakeus, ingat pohonnya itu pohon ara, bukan pohon beringin ya, pohon ara. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, buah ara itu tadi yang kita lihat itu, dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 7, ketika Hizkia sudah divonis mati, dia matinya karena ada bisul. Jadi jangan anggap sepele kalau ada bisul ya. Ada bisul, ada bara. Tapi saudara, dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 7 dikatakan ambil kue ara. Jadi buah itu bisa dibuat kue, saudara. Lalu dimakan Hizkia dan buah itu menyembuhkan dia, dipakai oleh Tuhan. Lalu kalau kita baca dalam 1 Samuel 25 ayat 18, ketika Daud dia sedang lapar, sedang menjaga kambing domba daripada Nabal dan Abigail. Pernah saudara baca itu ya? Lalu dia minta makan, tapi si Nabal itu nggak mau makan lenteng. Tapi Abigail, di antara yang akan diantarnya kepada Raja Daud adalah buah ara. Dikatakan di situ buah ara itu disukai. Maka dia kumpulkan ada 200 kue ara. Nanti saudara akan baca. Kenapa?
Orang yang lapar seperti tadi Yesus lapar, carinya buah ara. Kalau kita makan memang betul saudara, energinya itu luar biasa. Saya suka juga waktu pulang ya. Berharap bisa pergi lagi. Saudara siapa bisa pergi lagi supaya bisa makan kue aranya ya. Yang dikeringkan buah aranya. Ya. Itu satu hal yang wah enak sekali. Lalu di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23, makanya dikatakan buah ara itu komoditi kekayaan, saudara. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, bahkan kayunya itu dipakai peti oleh Firaun Mesir, saking kuatnya. Jadi mulai dari buahnya apa semuanya itu bisa berfungsi. Kalau kita seperti pohon kelapa ya, semua bisa dipakai. Lalu saudara dalam Habakuk 3 ayat 17, makanya itu menjadi satu perlambang. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah. Artinya saudara, pohon ara itu menjadi lambang. Kalau dia tidak berbuah, itu menjadi bencana nasional bagi orang Israel. Nah, sekarang kita akan lihat saudara. Saudara perhatikan slide berikut. Wow. Jadi kalau pohon ara itu berbuah, bisa seperti ini. Luar biasa nggak saudara? Penuh itu. Itu yang Tuhan mau saudara. Hidup kita itu sepanjang hidup sampai kita mati saudara, itu harus penuh. Wow, itu luar biasa saudara. Makanya Tuhan cari kenapa itu buah ara itu, pohon ara itu menjadi perlambang di sana saudara. Hosea 9 ayat 10 dikatakan pohon ara itu melambangkan Israel, melambangkan umat pilihan Allah. Bukankah kita juga umat pilihan Allah? Amin. Ya saudara. Saudara dan saya, walaupun kita adalah orang cangkokan, bangsa cangkokan dikatakan, tapi kita pilihan Allah saudara. Dan kita dilambangkan seperti pohon ara itu. Kenapa Tuhan cari ke pohon ara? Seperti inilah maksudnya, supaya kalau kita hidup dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan saudara, kita akan didapati berbuah lebat saudara. Nah, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 17 itu ada perumpamaan. Dan Yeremia melihat penglihatan bahwa Tuhan mengasih lihat ada dua keranjang. Yang satu keranjang itu berisi buah ara juga baik, tetapi yang satu lagi keranjangnya berisi buah ara yang jelek, yang busuk sekali. Lalu Tuhan bicara kepada Yeremia, dikatakan umatku seperti buah ara dalam keranjang itu yang sangat busuk. Kehidupannya demikian jelek, tidak boleh dimakan saudara. Mungkin engkau juga menghasilkan buah, tapi buahmu itu jelek, tidak bisa dimakan, membuat orang menjadi jauh dari hadirat Tuhan, membuat orang menjadi tersinggung, sakit hati, atau apa saja. Jelek saudara. Anakmu jadi gak suka ke gereja karena perkataanmu, suamimu, istrimu, menantumu, orang tuamu. Jelek saudara. Boleh engkau berbuat tapi jelek. Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mau sebutkan juga bahwa pohon ara ini, ya saudara, pohon ara ini bisa berbuah setiap tahun. Kalau kita kayak di Medan, saudara pergi ke Bolang sama ke Ucok Durian, duriannya kok nggak habis-habis ya? Kira-kira gitu saudara, ya kan? Kira-kira nggak habis-habis. Nah pohon ara itu juga seperti itu saudara, dan dia bisa tumbuh di mana saja, termasuk di tanah yang gersang. Itu makanya dikatakan pohon ara itu seperti umat pilihan Allah, perlambang umat pilihan Allah. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dimanapun engkau berada, berkatmu tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Amin.
Tidak ada tempat yang basah, yang kering. Dimanapun Tuhan bisa berkati. Amin. Saya pernah 15 tahun, 17 tahun buka usaha. Seperti ya di food court. Tempatnya pojokan saudara, pojokan, nggak bisa kelihatan. Tetapi saudara, orang-orang bisa datang di sana. Kalau tidak ditutup, walaupun sudah sepi, tapi selalu ada Tuhan berkati. Nah, saudara yang terkasih, apa yang akan kita pelajari dari kitab Markus dan Lukas yang kita baca ini? Satu, saudara, pesan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, slide berikutnya. Setiap orang yang lahir, setiap engkau lahir, setiap siapapun yang lahir ke muka bumi ini, itu lahir bukan tanpa rancangan Allah. Atau saya sebutkan, setiap orang yang lahir selalu dengan rancangan kerajaan Allah untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Amin. Walaupun kadang kita diproses, tapi dalam proses itu harus menghasilkan buah kerajaan Allah. Jadi kalau kita yang namanya berdampak, kan kita nyanyi tuh, hidup ini adalah kesempatan. Artinya apa? Kesempatan setiap saat untuk menghasilkan buah. Siapapun kita. Itu tidak berarti harus engkau bisa berbuah kalau engkau pendidikan tinggi. No. Atau kalau engkau kaya. No. Atau kalau nanti engkau sudah besar. No. Tapi engkau bisa berbuah sesuai dengan umurmu, sesuai dengan keadaanmu, sesuai dengan apa saja. Itu yang Tuhan katakan bahwa Israel, bahwa kita ini seperti pohon ara. Semakin hari harus semakin lebat buahnya. Semakin engkau tertanam dalam hadirat Tuhan, seharusnya semakin lebat buahmu. Semakin engkau diproses oleh Tuhan, seharusnya semakin lebat buahmu. Amin, saudara. Bukan semakin gugur. Enggak, saudara. Ya. Nah, mari kita akan lihat dalam slide berikutnya. Kita akan baca Kolose 1 ayat 16. Mari kita akan baca. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya Tuhan Yesus ya. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini kalau saudara lahir, artinya kita diciptakan adalah oleh karena Dia. Saudara itu adalah orang-orang yang unggul. Karena kalau lihat dari segi biologis, saudara, itu orang akan menjadi manusia itu karena ada satu bibit yang unggul dari laki-laki, satu bibit yang unggul dari perempuan. Baru dia akan menjadi manusia. Jadi engkau adalah umat pilihan Allah yang unggul. Bilang, engkau umat pilihan Allah yang unggul, yang diciptakan oleh Allah. Tetapi hidup kita, kalau kita tahu kita diciptakan oleh Allah, tampilkan slide itu. Maka ayat ini mengingatkan kita juga hidup untuk Dia. Makanya Yesus datang ke pohon itu dan Dia ingin makan. Menemukan buah apa enggak ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10, mari kita akan baca. Efesus 2 ayat 10. Ya, 1-2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Jadi lihat di sini, makanya ada ayat firman Tuhan juga dalam kitab Yesaya, aku telah mendukung engkau sejak di dalam rahim ibumu. Bahkan sampai putih rambutmu, aku akan tetap mendukung, menggendong kamu. Dan Tuhan telah mempunyai master plan sebelum Tuhan memberikan Karissa dalam rahimku.
Tuhan sudah punya master plan, Karissa nanti akan seperti begini. Tetapi saudara ingat ayat ini dikatakan Dia mau kita hidup dalam rancangan Tuhan. Tapi masalah akan terjadi kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu masalahnya. Seperti Yunus lari. Tuhan bilang pergi ke Niniwe. Enggak Tuhan, jahat kali orang itu, biarin aja, biar mati situ. Kan gitu ya. Karena memang orang Niniwe itu jahat kepada orang Israel, membunuh, luar biasa menyiksa. Nah, saudara, tapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah siapkan rancangan itu, Tuhan kejar terus. Saudara akan terus dikejar oleh Tuhan sampai engkau masuk dalam rancangannya Tuhan. Sebab itu jangan lari-lari dari Tuhan, capek lari. Ikut aja. Saya juga nggak pernah mau jadi hamba Tuhan. Padahal waktu saya muda, saya SMP udah melayani. Saya udah tahu bahwa Tuhan sudah panggil saya. Saya bilang nggak mau. Tapi Tuhan kejar terus. Itu saudara. Ya. Lalu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa ketika setiap orang lahir dengan rancangan kerajaan Allah adalah untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah kerajaan Allah, itulah yang disebutkan saksi. Amin. Tuaian buah-buah dalam hidupmu, buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus, itulah yang akan membuat engkau menjadi saksiku. Amin. Amin. Ya. Nah, seharusnya, makanya saudara, seharusnya ketika satu tempat itu ada gereja-gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan, seharusnya area itu pasti akan aman. Pasti akan ada hadirat Tuhan. Tetapi ketika gereja ditutup, Injil tidak diberitakan, gereja Tuhan mati, generasinya tidak takut akan Tuhan, wah, itu tempatnya akan menjadi sarang penyamun. Tadi malam saya melihat satu YouTube, saudara, dikatakan di daerah Amerika Serikat, khususnya Los Angeles, ya, New York, saudara. Sekarang, dulu Amerika Serikat punya standar, dikatakan apa? Tuhan, dasarnya adalah Tuhan gitu ya. Sampai mata uangnya itu, Allah lah jadi Tuhan kami. Tetapi sekarang saudara sudah merosot. Bahkan ada daerah yang tidak menolak Injil, saudara. Dan tadi malam dikatakan kewarganegaraan kita sudah diingatkan, hati-hati. Sekarang kejahatan luar biasa. Ketika Injil tidak diberitakan, ketika tidak ada anak-anak Tuhan menjadi saksi, tempat itu menjadi tempat yang paling jahat. Nah, makanya Tuhan ingin kita, supaya saudara tidak hanya kenapa saudara harus dengar firman, supaya sepanjang 1 minggu ini saudara bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Karena dunia sedang mencari buahnya itu di dalammu. Amin. Nah, kita lihat slide berikut, saudara. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 ayat 19, pasal 3 ayat 1 ayat 8 sampai 15. Berarti itu ada 5 kali Tuhan berkata begini, segala pekerjaan, aku tahu segala pekerjaan yang kau lakukan. Artinya saudara, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan selama hidup ini, mungkin kita bisa sembunyi sama istri kita, sama suami kita, sama orang tua kita, sama anak kita. Tapi Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Bahkan motivasi yang paling dalam, bahkan pikiran-pikiranmu yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu saudara, izinkan aja Roh Kudus yang menguasai hati pikiranmu, sehingga kau akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Ada ayat yang lain dikatakan, bagaimanapun saudara suka atau tidak suka, satu waktu kita akan berhadap di tahta pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya.
Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, termasuk makanya saudara, kalau saudara bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Masa-masa yang lalu juga itu harus dibereskan. Satu kali ada seorang bapak bilang begini, saya nggak bisa menyembah ibu. Lalu saya tanya, kenapa bapak ini tidak bisa menyembah? Saya tanya sama Tuhan, saya berdoa, kalau kita tidak menyembah Allah yang benar, berarti kita sedang menyembah Allah yang lain. Kalau hatimu tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, engkau sedang ada ke Allah yang lain. Saya doa, dan Tuhan singkapkan. Dulu rupanya bapak ini di dalam masa lalunya dia pernah membawa perdukunan di dalam keluarganya untuk seorang putrinya yang sedang sakit. Saya katakan, oh iya, pantas. Rupanya dia belum dibebaskan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita tidak akan bisa berbuah kalau kita nggak bertobat, saudara. Nah, Filipi 1 ayat 22 berkata, kalau aku masih hidup, itu artinya aku bekerja memberi buah. Amin, saudara. Bilang dulu kiri kanan, kamu masih hidup, Eda? Amang, Ito. Tuhan bilang, engkau bekerja hasilkan buah. Nah, saudara, kita lihat slide berikut, saudara. Dalam hidup ini, kalau kita baca Mazmur 127 ayat 3, pernikahan kalau engkau putuskan untuk menikah, itu pasti ada buah kandungan disebutkan di situ. Makanya kalau anak-anak perempuan sama laki-laki mau menikah, harus mau nggak mau siap menerima buah kandungan. Jangan dibuang, jangan ditolak. Jangan katakan belum waktunya. Karena dalam kasus-kasus konseling ketika dia tolak, akhirnya selamanya nggak dapet dia tuh. Dia sudah hamil, kemudian dia tolak, dia mau gugurkan, tahu-tahu anaknya lahir cacat. Ya, tahu-tahu anaknya jadi berontak. Nggak boleh, saudara. Udah dibilang buah kandungan. Ya. Lalu kita lihat Mazmur 107 ayat 37. Dikatakan sepanjang ada bumi ini, itu akan ada yang namanya menabur dan menuai buah. Hidup kita di situ, saudara, menabur dan menuai. Ya. Nah, kita lihat satu contoh adalah Esther. Esther ditempatkan, dipilih menjadi apa? Ratu di Babel. Ya, di kerajaan Ahasiweros. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada waktu itu terjadilah ada yang iri di situ yang namanya Haman. Ya. Si Haman ini cemburu kepada Mordekai dan dia ingin membunuh semua orang Israel. Tetapi ternyata saudara, dia nggak tahu si ratu itu orang Israel, orang Yahudi. Karena waktu ketika seleksi dia nggak kasih tahu asal-usulnya. Nah, pada waktu itu ada surat yang ditandatangani oleh raja. Untuk apa? Membunuh semua orang di kerajaan itu. Tetapi saudara, Esther tadinya pengen sembunyi, nggak mau berbuat, nggak ambil resiko. Tapi pamannya bilang, Esther, jangan-jangan Tuhan mengizinkan kau jadi ratu di situ adalah supaya engkau berbuah. Jangan kau pikir kalau engkau sembunyi, engkau nggak akan mati. Pasti akan dikasih tahu, kan? Jangan kau pikir kalau engkau juga nggak berbuat, nggak ada pertolongan bagi orang Israel. Tetapi sadari kedudukanmu, Esther. Wah, dia langsung tertemplak dan kisah itu dikatakan. Dia katakan, oke, seisi benteng Susan, sampai semua hewan-hewan, sampai seluruh kerajaan harus berdoa puasa. Itulah namanya baru kita akan dengar doa puasa Esther. Ya, 3 hari, 3 malam. Nah, saudara, akhirnya buah itu menghasilkan apa, saudara? Buah hikmat dari Esther. Buah dari doa dan puasa itu menghasilkan apa? Buah, yaitu dia bisa mempengaruhi keputusan raja. Jadi buah-buah doamu itu akan bisa mengubah juga anakmu, suamimu, istrimu, cucumu, menantumu. Amin. Benar, saudara. Ada buah, saudara. Ya.
Nah, saudara, mari kita akan lihat di dalam kitab Amsal 17 ayat 6. Di situ dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Tahu nggak saudara ini maksudnya? Anak cucu harus hasilkan buah-buah perkataan, kelakuan yang baik, sehingga itu menjadi mahkota, bangga orang tua karenamu. Amin. Anak muda, ya, dikatakan anak cucu itu juga harus menghasilkan buah. Supaya apa? Menjadi mahkota. Mahkota itu dijunjung. Jadi jangan bilang nanti aja aku bertobat kalau udah tua. No. Ketika kau sudah tahu kebenaran, hidupilah kebenaran itu, hidupilah dalam kekudusan itu. Dan kalau engkau ingin umur panjang orang tuamu, jadilah kebanggaan orang tuamu dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Ya. Lalu dikatakan dan nenek moyang menjadi apa? Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Kita juga semua nanti akan jadi nenek moyang kalau sudah turut-turut, ya kan? Ya kan? Jadi nenek-nenek juga bilang, ingat kelun dulu kiri kanan. Nanti kamu juga akan nenek dan kakek. Bilang. Ya, dikatakan gini, kita juga harus menghasilkan buah sebagai orang tua. Hasilkan buah keteladanan hidup yang membawa kehormatan bagi generasimu. Sehingga generasimu akan bilang, wow, opungku itu, wah, opung hebat, gak pelit itu. Opung oke itu. Atau nanti dia ingat saudara, opung cerewet. Opung yang marah-marah aja. Apa? Itu maksudnya saudara. Anak cucu hasilkan buah, orang tua juga hasilkan. Iya. Karena saudara, dikatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan. Kita tinggalkan apa? Nama. Nggak dibilang kita tinggalkan harta. Karena ternyata orang yang tinggalkan harta marbadai sudah. Berkelahi, nggak pernah puas anaknya, nggak pernah adil dibilang. Ya. Nah, ini berarti apa? Maksudnya setiap orang itu dilahirkan dengan ada buah kerajaan Allah yang diharuskan selama dia hidup. Artinya begini, kita lihat slide berikut. Apakah waktumu menghasilkan penuaian jiwa-jiwa? Atau engkau lebih lama di kedai tua? Lebih lama ngerumpi sana sini, lebih banyak di gadget? Sudahkah engkau pakai uangmu? Kenapa enggak gereja inang? Dan dong transport. Lean mak. Ini datanglah kau ya. Sudahkah uangmu untuk membawa orang datang kepada Tuhan? Sudahkah rumahmu membawa penuaian jiwa-jiwa? Gak usah di rumahku ya. Kalau kau misalnya tahu usah di rumahku ya. Padahal ada ayat firman Tuhan, saudara, kan saya pernah sampaikan. Kalau kita buka rumah kita tanpa kita sadar, itu kita ngundang malaikat Tuhan. Surga hadir. Wow. Sudahkah sepeda motormu, sepedamu, mobilmu dipakai untuk kerajaan Allah? Kau jangan naik ke apa? Baru dicuci mobilku. Sepatumu itu kok udah lumpur-lumpur. Kan? Aduh, saudara saya bawa kendaraan di gang-gang kecil, mobil baru, pulang-pulang dibaret. Astaga. Tapi Tuhan kasih mobil yang baru lagi. Saudara pengen mobil saudara harus jadi kerajaan Allah. Amin. Ya. Sudahkah keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu menghasilkan penginjilan? Teman satu bangkumu itu sudah engkau cerita Yesus enggak? Saya ternyata saudara lucu juga ketika kita hidup. Akhirnya saudara nggak tahu teman satu bangku saya bisa jadi teman satu
STM ternyata saudara. Dan banyak yang lain. Sudah kita cerita tentang Yesus bagi dia. Temanmu ngobrol, sama-sama naik angkot, sama-sama kumpulkan botol sambil membersihkan. Dah. Sakit hatiku. Aduh, suamiku. Iya, gak apa-apa, ada Tuhan. Atau engkau bilang, itulah Eda, rasain kau kan? Kenapa kau menikah dengan dia? Aduh, saudara. Iya kan? Talentamu. Kenapa engkau gak beri buat Tuhan? Kemarin saya juga lihat ada satu, sekarang yang sedang ini sekarang, ada seorang, namanya siapa kemarin ya? Putri namanya, kalau nggak salah Putri. Jadi dia itu dilahirkan umur 6 bulan. Ya mamanya kena preeklampsia, artinya darah tinggi. Jadi waktu dia lahir nggak sempurna, pilih mama atau anak. Tapi ternyata anak ini bisa lahir 6 bulan 18 hari. Tapi ternyata matanya jadi buta, nggak sempurna. Memang kan kalau sebelum matanya buta. Tapi saudara, dia dikaruniai suara yang luar biasa. Wow, saudara kan bisa lihat nanti, dia sampai kepada American Got Talent. Saya lupa namanya. Indonesia Got Talent. Dari kecil dia saudara, umur 8 tahun. Nggak ngelihat, tapi waktu saya lihat itu, main piano saudara dengan suaranya. Wow. Sampai American Got Talent itu kan artis-artis yang luar biasa kan saudara yang lihat kan. Wow. Sampai si siapa yang cowok itu saya lupa namanya. Simon. Dia bilang, nyanyikan satu lagi sama aku. Saudara, talentamu jangan tunggu engkau sempurna. Amin, saudara. Iya. Karena kau nggak tahu kapan kau mati. Ya kan? Ingat Matius 25 kan Tuhan bilang. Yang satu itu bilang, Tuhan itu jahat kali, udahlah aku kubur aja. Kalau saudara kubur, ayat itu dikatakan talentamu itu akan diambil ke semua orang. Tapi anak itu, saudara, dia beri semangat sama papanya. Buta, tapi bisa luar biasa. Gimana saudara yang sehat? Di sini semua saudara sehat, lengkap, sempurna. Suaranya wow. Gimana talentamu? Saudara, pekerjaanmu, jabatanmu seperti Esther tadi. Ada orang dia punya jabatan, justru saudara, dia akan menghalangi orang untuk maju. Wah, dia nggak ngerti kenapa dia duduk di situ. Itu menghasilkan penginjilankah, penuaiankah, keselamatankah, pertobatankah bagi orang lain? Saya senang ada Ibu Maria, dia punya pekerjaan salon. Dan dia bilang, biar aku potong rambut-rambut anak panti itu. Kita kemarin ulang tahun juga, gratis. Itu salah satu contohnya, amin, saudara. Iya. Nah, itulah yang dimaksud, kita lihat slide berikutnya. Seperti pohon ara ini tidak berbuah. Coba tampilkan. Jadi saudara lihat ya, pohon ara ini tidak berbuah, dia semakin besar, semakin kokoh, semakin melebarkan. Saudara, ini dikatakan pohon itu semakin besar. Ya. Dan seperti itu yang dikatakan. Manusia sering membesarkan kerajaannya, namanya, kesuksesannya, keduniawiannya. Tetapi dalam kehebatannya itu, dalam kesuksesannya itu, tidak ada buah kerajaan Allah. Seperti itu pohon itu. Tuhan tidak butuh penampilan, tapi buah. Kalau engkau kaya, engkau cantik, engkau pintar, tapi nggak pernah menghasilkan buah, kita seperti itu. Dan Tuhan akan kecewa, saudara. Lalu yang kedua kita lihat dalam kitab Markus tadi, Yesus datang ke pohon ara itu. Tetapi ayat itu ada dikatakan pada waktu itu belum musimnya, kan gitu ya. Tetapi kenapa Yesus datang ke pohon itu dan memang cari buah ara, walaupun dikatakan ayat itu belum musimnya. Artinya
Artinya saudara, kan kita sudah belajar tadi, pohon ara itu bisa berbuah sampai 3-4 kali selama setahun. Walaupun tanahnya gersang, walaupun ada di antara pohon anggur tadi kan, saudara. Dia bisa. Nah, artinya setiap saat Tuhan mau melihat buah itu ada dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam slide berikut, Yesus kecewa terhadap umat pilihannya. Karena kalau kita akan baca latar belakang ayat itu di atas, itu ada sedang dibahas di atas itu bagaimana orang Israel itu, orang Farisi itu, orang Saduki itu, imam-imam itu tahu firman Tuhan, mengalami Tuhan, melihat mujizat, tapi nggak bertobat. Sehingga itu makanya Tuhan katakan dia kecewa terhadap umat pilihannya. Jadi kan kita lihat tadi, pohon ara itu sebagai lambang dari umat Israel. Kenapa umat pilihannya tidak menghasilkan buah dalam kehidupan mereka? Sudah diajari, sudah melihat tanda, tapi tidak percaya juga. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ayat itu, maka kita akan mengerti kenapa Yesus begitu kecewa. Karena saudara, mereka yang mengeluh-elukan Yesus di Yerusalem, Hosana, Hosana, tetapi di tempat yang sama, dengan orang yang sama di Yerusalem, mereka juga yang mengatakan apa? Salibkan dia. Artinya Yesus kecewa, kok begitu mudah ya memuliakan Tuhan, Hosana, tapi begitu mudah salibkan dia. Nah, Galatia 1 ayat 6-7. Paulus berkata kepada sidang jemaat yang ada di Galatia. Dia katakan gini, kenapa kamu dengar firman Tuhan tetapi begitu mudah kamu berpaling daripada Tuhan? Dan itu akan terjadi sekarang juga, saudara. Makanya ada Roh Kudus, makanya ada pemuritan, makanya ada apa? Firman Tuhan. Karena di dalam kitab Galatia lah kita akan menemukan pengajaran ada buah-buah roh, perbuatan daging, kan gitu ya. Kalau kita masih dipimpin oleh kedagingan, kita tidak mati bagi dosa. Itulah yang membuat hati kita gampang berubah, meninggalkan Tuhan. Artinya tidak ada seorang pun yang rentan. Jadi nggak boleh main-main, saudara. Nah, kita lihat slide berikutnya, ya. Pohon ara yang sehat itu berbuah sepanjang tahun. Dia tahan terhadap berbagai musim. Dia bisa tumbuh subur di tanah yang gersang. Itulah pohon ara. Itulah maksud Tuhan. Jadi kadang kita bilang, belum waktunya. Kan dibilang itu tadi, gak musim berbuah. Kita juga excuse, belum waktunya aku melayani Tuhan. Anakku masih kecil. Jadi kalau anak masih kecil, kenapa? Taruh aja di situ dia. Cari ada yang jaga. Kenapa? Ya bawa dia. Jangan jadi alasan. Aku sibuk. Saudara, siapa yang gak sibuk di dunia ini? Masalahnya kadang kita seperti pohon tadi itu, sibuk-sibukkan. Sibuk-sibukkan, akhirnya kita, apa yang kuhasilkannya? Gak ada. Nah, lihat slide berikut, ada dikatakan. Nah, saudara, Tuhan mau kita berbuah dalam segala musim hidup ini. Makanya dia katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika murid-murid dikatakan, maukah Tuhan pulihkan? Tuhan yang bilang, kuasa Roh Kudus ada di dalammu, akan memampukanmu untuk menjadi saksi dalam segala sesuatu. Amin. Ya. Kenapa? Roma 8 ayat 28, karena Roh Kudus yang di dalammu yang akan bekerja dalam segala sesuatu untuk menolong kita menjadi saksi. Nah, sekarang saya ingin lihat, saudara lihat slide berikut ini. Saudara mungkin kenal ini. Dia ini dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi dia menjadi apa, saudara? Wah, ini apa namanya tuh yang mengasihi, motivator dunia, saudara. Bahkan dia menikah dengan istri yang cantik. Kalau dia bicara, wah nangis orang, pengen peluk dia. Dia gak sempurna.
Situasi dan kondisi apapun yang kamu alami adalah supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalammu. Amin. Mari kita akan baca Yohanes 9 ayat 3. Ayat itu berkata, ketika ada orang yang buta dari lahir, murid-muridnya berkata, siapa yang salah ini? Siapa yang dosa? Dia atau orang tuanya? Kan gitu ya pertanyaannya. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi itu maksudnya saudara, kita tidak bisa excuse. Belum waktunya, nantilah. Enggak. Kondisiku enggak mampu. Enggak. Kita dimampukan. Amin saudara. Ya. Nah, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk memakai masalahmu, persoalanmu, penyakitmu, dan lain-lain untuk mengubah, mengacaukan fokusmu dari Tuhan sehingga tidak menghasilkan buah baginya. Slide yang berikutnya. Goliat dengan Daud, saudara. Dia tutup kupingnya mendengar ancaman dari Goliat itu kan selama 40 hari kan. Kan diancam dia. Woi orang Israel, lawan aku. Jadi orang itu mengatur barisan mau perang tapi nggak jadi perang. Tapi gitu Daud, karena dia tidak menguasai hati dan pikirannya oleh iblis, dia katakan, siapa itu? Aku menghadapi engkau. Engkau menghina barisan Israel yang ini. Aku menghadapi engkau di dalam nama Yesus. Dia tidak, walaupun ada abangnya bilang, ngapain kau sini? Pulanglah. Ada 2-3 domba yang bapak jaga aja, kau sana aja. Tapi dia bilang enggak, dihadapi musuh itu. Dia tidak memberikan kesempatan. Dia tahu bahwa mungkin ini Tuhan pakai kesempatan untuk menyatakan, kenapa satu orang pun gak berani? Nah, yang ketiga saudara, yang terakhir adalah ayat itu berkata, Markus tadi berkata, Lukas tadi berkata, jangan ditebang dulu. Kan gitu ya tadi ya saudara ya. Beri waktu. Setahun lagi aku akan pupuk, aku akan gali-gali, aku kasih apa namanya? Obat, kasih vitamin, kasih semuanya. Mana tahu dia tahun depan akan berbuah. Tapi kalau enggak, tebanglah. Wah, apa maksudnya ini? Saudara, ayat ini sedang berbicara ada waktu kesempatan. Waktu itu, kasih karunia Allah itu untuk bertobat dan menghasilkan buah, ada waktunya. Waktunya kapan? Ingat, Tuhan yang mempunyai waktu, bukan kita. Amin. Betul gak saudara? Kalau Tuhan sudah bilang, sekarang pergi engkau. Kan ada yang orang kaya itu kan, yang dalam kisah itu, dia membangun semua-semua. Lalu dia bilang, waduh semua ini semua hartaku, berpuaslah diri. Tapi Tuhan bilang, bodoh kau. Kan dibilang ayat itu kan, malam ini matilah kau. Dia gak bisa bilang, Tuhan ada hartaku, tukarlah. Gak bisa. Nah ayat ini sedang berkata, ada waktu kesempatan kepada setiap orang yang berbeda-beda. Tetapi kalau juga dalam batas karunia itu tidak bertobat, tidak menghasilkan buah, akan apa? Ditebang. Saudara. Nah Lukas 13 ayat 7b dikatakan, hidup yang tidak berbuah. Slide berikutnya. Hidup yang tidak berbuah dikatakan hidup yang percuma, yang sia-sia. Saya ingin tanya, siapa di antara saudara yang di ruangan ini yang pengen hidupnya percuma, sia-sia? Angkat tangan. Ada? Gak ada. Jadi kalau gitu berbuahlah. Jangan tunggu kapak itu memotong. Amin saudara ya. Tapi engkau tidak akan bisa berbuah kalau engkau tidak konsisten. Saudara punya tanaman kan saudara? Tanaman itu kan harus dirawat, betul ya? Ya kan? Disiram, dipupuk, dan dia bertumbuh. Tapi saudara, kalau satu hari ini si Lucy kasih di pot ini, besok aku beli pot yang baru, dia kasih pot yang ini, dipindahinnya saudara. Besoknya lagi dilihat lagi, kau mau Lucy ada pot yang baru lagi, pindah lagi. Ini bisa dia nggak bertumbuh nggak? Nggak bisa.
Kalau hidup rohani saudara menclok sana menclok sini, tidak mau dengar kebenaran firman Tuhan dengan benar, saudaraku, kita nggak mungkin berbuah. Ya. Nah, saudara, dalam kitab Yoel pasal 3, 13-14, mari kita akan banyak orang yang hidup dalam penundaan. Nantilah aku bertobat, nantilah aku melayani, tunggu besarlah anakku ini, tunggulah aku dapat rezeki. Banyak orang di dalam Yoel 3, 13-14, yuk kita baca yuk. Ya, 1, 2 ya. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, Tuhan sudah dekat, itu minggu lalu kan? Tapi masih ternyata banyak orang yang hidup dalam penundaan, dalam persimpangan untuk menunda keputusan meninggalkan dosa, menunda melayani Tuhan, menunda memberikan hidupnya, talentanya, hartanya, rumahnya, uangnya untuk Tuhan, padahal Tuhan sudah dekat. Seperti pohon ara itu, nantilah pas pohon musimnya nanti baru. Nah, saudara diingatkan ayat ini juga, saudara, dalam Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24. Dan inilah ayat yang Tuhan berikan dasar juga gereja ini didirikan. Yaitu apa? Kerajaan Allah itu, kedatangan Tuhan itu, seperti Tuhan mempersiapkan jamuan pesta pernikahan anak domba. Dikatakan, ayat itu dikatakan, semua jamuan pesta telah siap sedia. Tetapi ternyata orang-orang yang diundang semua berdalih tidak siap. Punya alasan. Ada yang bilang, sorry, gue gak bisa datang, baru beli ladang. Gak bisa, waktunya aku kerja. Gak bisa aku ikut join Zoom. Gak bisa aku ibadah kebaktian kemuda, ikut doa, lagi cari nafkah. Lalu dikatakan, aku baru beli lembu, mau ku coba dulu, mau ku tes dulu, baru beli mobil baru, belum beli sepeda motor baru. Wah, dengan kesibukan. Padahal ke gereja berapa jam lah, palingan 2 jam. Selesai itu kenapa rupanya? Ya kan? Lalu dikatakan, aku baru kawin. Oh, salah dulu aku ke gereja, honeymoon dulu kami 3 bulan. Nanti setelah honeymoon kami baru datang. Ya saudara, kesenangan dunia nantilah, kan di dalam pengkhotbah katakan, biarlah aku bersenang-senang dulu nanti. Loh, saudara bersenang-senang, saudara minum minuman keras, saudara mabuk-mabuk, rokok. Lalu setelah saudara pewat baru datang sama Tuhan. Ya, masa kita kasih sisa-sisa hidup yang gak berharga sama Tuhan? Nah, saudara yang terkasih, menunda pertobatan, next berikutnya, adalah menunda menghasilkan buah kerajaan Allah terjadi dalam hidupmu. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, slide yang terakhir, dalam Yesaya 32 ayat 12 sampai dengan 20. Apakah Tuhan akan mendapati buah dalam hidupmu sampai akhir hidupmu? Bisa nggak dia akan dapati seperti itu, buah itu? Wah, banyak sekali orang pengen menikmatinya. Engkau kehadiranmu memberi energi bagi orang lain, memberikan solusi, menguatkan dia, menopang dia. Tapi kalau kita ternyata didapati Tuhan seperti pohon ara itu tidak berbuah, maka sebenarnya dalam Yesaya itu dikatakan, ratapi hidupmu yang sudah tidak berbuah lagi. Nah, engkau akan berbuah. Ayat itu berkata, sampai Roh Kudus turun atasmu. Wah, ketika saya baca ini dan dikaitkan dengan kisah Rasul, wah, ternyata kita akan bisa berhasil bertobat, menghasilkan buah. Tuhan bilang, kalau engkau tinggal dalam pokok anggur, kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan pohon tanah yang kering akan menjadi pohon buah-buahan, menjadi hutan yang lebat.
kalau roh Tuhan turun atasmu. Nanti saudara akan baca itu ya, Yesaya 32 ayat 12 sampai dengan 20. Itu makanya saudara buka hati penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bertobat, mematikan kedagingan kita. Waktu mulai marah, Roh Kudus bilang, sabar, tenang, aku melihat. Ya kan? Akhirnya ada buah dilihat orang kesabaran. Saya tutup dengan kesaksian tentang ini. Kemarin saudara ada ibadah konsel CG ya. Tapi dalam perjalanan itu saya harus ada menjemput anak panti. Lalu saya jalan. Wah, rupanya saudara udah jalan 2 km. 2 km tiba-tiba ditutup, ada pesta kawin. Padahal pestanya hari ini. Waduh. Agak sedikit naik tensi kan gitu kan. Soalnya waktunya sudah telat sedikit. Dan gak ada belok kiri kanan. Saya harus memundurkan kendaraan 2 km sampai ke ujung nanti baru. Tapi rupanya memang sepanjang hari itu dari pagi sampai siang, kok Tuhan pimpin tuh doa terus. Tuhan sedang siapkan itu rupanya. Lalu saudara pas pulangnya saudara, kami mengantar mereka. Tiba-tiba tinggal sedikit lagi sebenarnya ada mobil juga, jadi tempat itu nggak bisa juga ya. Hanya satu mobil aja. Lalu saudara, sebenarnya mobil besar ini, dia tinggal sedikit ajanya. Mungkin sekitar 50 meter dia bisa mundur ke belakang. Tapi enggak bodo amat saudara. Aduh Tuhan Yesus. Sampai orang-orang lihat. Dan saya harus mundur, Ibu Tobing, apalagi ada paret. Ibu Tobing lah jadi juru parkir. Dia bilang, ya Bu, mundur, kiri kanan. Tapi ternyata Roh Kudus tolong saya. Pagi sudah diingatkan, doa. Kenapa ya kok Tuhan pengen doa terus? Rupanya satu hari itu pergi dan pulang. Akhirnya saya bisa menghasilkan buah. Mungkin nggak menghasilkan buah, mungkin saya akan turun kan. Wah ini orang kurang ajar, atau misalnya gitu kan dia nggak bertobat. Itu makanya. Jadi saudara, apakah Tuhan mendapati buah dalam hidupmu? Kalau tidak, ratapi hidupmu. Dikatakan dalam Yesaya itu, tangisi. Kenapa? Berarti ada yang belum bertobat kita. Dan minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Jangan menunda pertobatan, saudara. Karena menunda pertobatan artinya engkau tidak akan bisa menghasilkan buah kerajaan Allah. Padahal engkau ingin dikenang oleh anakmu, engkau ingin menjadi kehormatan bagi orang tuamu. Ada yang lain bertobat, ya. Jangan sampai kita ditebang dulu, mengalami sakit dulu, keterpurukan dulu, baru kita mau bertobat. Jangan, Tuhan nggak mau itu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan
menjadi pohon ara yang berbuah lebat sepanjang masa. Tuhan, inilah hidup kami, baik kami sebagai anak remaja, anak kecil, dewasa muda, rumah tangga yang muda, yang sudah tua. Tuhan, biarlah hidup kami menghasilkan tuaian buah-buah, membawa orang lain datang kepada Tuhan, membawa orang lain bertobat, mengalami pemulihan karena hidup kami. Berkati firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya.